Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita masuki tahap pengawasan ya, atau controlling seperti itu. Perlu diketahui bahwa pada kasus-kasus yang sering terjadi dalam banyak organisasi maupun perusahaan, sebenarnya salah satunya adalah karena tidak terselesaikannya suatu penugasan. Dan yang kedua, tidak ditepatinya waktu penyelesaian atau deadline. Atau anggarannya terlalu berlebihan dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari proses perencanaan. Nah, hal ini banyak sering terjadi gitu ya di dalam organisasi maupun di perusahaan. Oleh karena itu diperlukan adanya yang namanya controlling atau pengawasan. Sebutan controlling sendiri atau fungsi pengawasan sendiri sebenarnya banyak. Tidak hanya controlling ya, itu ada evaluasi atau evaluating, appraising, correcting ya, mengkoreksi, membenarkan yang tadinya salah. Sebutan controlling lebih banyak digunakan karena secara arti mengandung banyak konotasi yang mencakup penetapan ada standar, pengukuran kegiatan, dan pengambilan tindakan korektif. Ini secara istilah saja. Pada intinya adalah bagaimana controlling ini bisa menemukan penyimpangan dari apa? Dari standar yang telah ditetapkan dan kemudian mengambil tindakan korektif seperti itu. Oke. Secara definisi pengawasan atau pengendalian atau evaluasi ini bisa juga disebut dengan proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen bisa tercapai. Itu untuk menjaminnya. Setelah perencanaan, pelaksanaan organisasi dan pelaksanaan, kemudian bisa ada pengawasan untuk agar kegiatan tersebut mencapai tujuannya. Dan juga di dalamnya ada penetapan standar dan pengukuran kegiatan serta tindakan korektif, ada koreksinya agar kembali ke jalur yang benar. Kemudian aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan yang dibandingkan dengan rencana standar. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengoreksi sesuatu apabila kita tidak punya standar di awal. Dan ini sebenarnya juga bisa dibuat saat perencanaan, seperti itu. Nah, pengawasan sendiri membantu penilaian apakah proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan ya telah dilaksanakan secara efektif. Fungsi pengawasan itu sendiri, kegiatan pengawasan itu sendiri pun harus diawasi seperti itu. Jadi kapan pengawasan dilaksanakan sebenarnya banyak ya tergantung jenis pengawasannya. Tapi pada intinya pengawasan itu bahkan dimulai sejak perencanaan itu sendiri. Perencanaan itu juga perlu diawasi. Apakah perencanaan ini sudah sesuai dengan SOP yang berlaku, poin-poinnya sudah sesuai dengan standar, output-outputnya sesuai dengan standar yang diharapkan atau tidak. Dari perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, bahkan sampai pengawasan, proses pengawasan itu sendiri perlu diawasi. Gampangannya adalah kalau di negara kita itu ada eksekutif ya, eksekutifnya misalnya pemerintahannya bisa diawasi dari mana? Misalnya dari BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan seperti itu. Nah, Badan Pemeriksa Keuangan pun perlu ada masukan-masukan dari eksternal, kinerjanya BPK sudah bagus atau belum, seperti apa. Nah, jadi ini pengawasan yang juga diawasi atau proses kegiatan pengawasan yang juga sesuai dengan standar ya, tidak menyimpang dari fungsinya di bagian pengawasan. Nah, kalau bisa dibaca di slide bahwa pengawasan manajemen merupakan suatu usaha yang sistematik ya, tersistem untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan. Dari perencanaan tadi disusun juga untuk merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, dan menentukan dan mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan seefisien dan seefektif mungkin dalam pencapaian tujuan perusahaan. Perlu diketahui kegiatan pengawasan ini, satu, saya ulang lagi bahwa paling penting adalah kita merencanakan dulu indikatornya, menentukan standarnya yang telah ditetapkan. Contohnya, apabila teman-teman ingin melaksanakan suatu proker di organisasi, itu harus ada indikatornya. Nggak bisa, ini
Nanti setelah dilaksanakan jadi bisa ditanyakan, ini kegiatan ini berhasil atau tidak, tercapai tujuan atau tidak. Kalau tidak ada indikatornya nggak bisa. Apakah dengan sekedar melaksanakan itu sudah terlaksana dan udah oke gitu. Nah, ini kebanyakan organisasi itu seperti ini. Sing penting melaku, dan ini nggak cuma di organisasi kecil ya, sampai tingkatan negara juga mengalami penyakitnya di sini. Yang penting jalan, yang penting uang keluar, LPJ, dana tersalurkan, that's it, selesai. Padahal seharusnya menentukan ada indikator. Pada contohnya program penyuluhan di petani hutan misalnya dengan komoditas lebah ya dari madu hutan. Ada penyuluhan terkait inovasi budidaya yang baru gitu. Ya, indikatornya nggak hanya sekedar melaksanakan selesai, enggak, harus ada indikatornya. Contohnya dari petani tahu menjadi tidak, dari petani tidak tahu menjadi tahu, dari petani tidak bisa menjadi bisa melakukan apa gitu, tergantung teknis kegiatannya itu seperti apa. Dari partisipasi yang sedikit menjadi yang banyak, itu adalah indikator. Contohnya kegiatan ini terlaksana bisa dikatakan sukses ketika 10% dari peserta itu bisa menguasai teknik budidaya budidaya lebah madu gitu ya, budidaya lebah madu. Ya udah, berarti nanti di akhir harus ada evaluasi bahwa memang benar dari 10 orang paling nggak ada satu yang benar-benar ahli di bidangnya. Contohnya kayak gitu. Nah, standar inilah yang nantinya bisa untuk menentukan dan mengukur penyimpangan. Nah, pencapaian tujuannya seperti itu, harus ada 10%-nya. Kalau misalnya nggak ada, berarti itu ada penyimpangan. Kita bisa mengkoreksi orang, bisa mengatakan orang itu menyimpang. Karena apa? Karena kita punya standar. Nah, setelah tahu ada penyimpangan, baru kita mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Nah, itulah letaknya pengawasan itu seperti itu. Ada berbagai macam tipe-tipe pengawasan atau controlling ya. Yang satu adalah pendahuluan. Dari namanya kita bisa memperkirakan seperti apa. Ada concurrent, yang ketiga adalah umpan balik atau feedback ground. Seperti apa untuk feedback forward control? Nah, ini pengawasan pendahuluan itu biasanya dilaksanakan saat apa? Ya saat pendahuluan lah gitu. Paling tidak sebelum kegiatan itu berlangsung gitu. Mendeteksi, mengantisipasi penyimpangan standar dan tujuan, dan boleh mengkoreksi sebelum kegiatan selesai, bahkan sebelum kegiatan ini dimulai. Teman-teman kalau pernah naik pesawat ya, atau mungkin di YouTube juga banyak, atau di film-film juga banyak, ketika pilot dan kopilot akan melakukan take off, itu biasanya ada controllingnya dulu. Controllingnya apa? Ya ngecek mesin-mesinnya. Mesin 1 oke, mesin 2 oke, mesin 3 oke, mesin 3, 4, dan sebagainya. Ini di awal sebelum take off. Kalau ngeceknya setelah take off, wah, kalau ada ketahuan ada mesin yang mati, bubar jalan gitu kan. Maka dari itu perlu dilakukan pengawasan di awal. Tidak hanya di pesawat ini ya. Ini kan secara contoh. Di berbagai kegiatan juga harus dipastikan semuanya oke. Sound oke, properti oke, nanti misalnya alat-alat pendukung juga oke, pembicara sudah dihubungin udah oke ya, terus apalagi peserta gimana, oke. Nah, pendekatan ini tergolong aktif agresif. Kita harus aktif karena butuh cepat untuk mendeteksi masalah dan mengambil tindakan sebelum suatu masalah itu terjadi. Ini efektif, controlling seperti ini efektif bila manajer mampu mendapat satu informasi yang akurat. Yang kedua adalah nggak hanya akurat, tapi juga waktunya kalau bisa cepat dan tepat waktu yang sesuai yang dibutuhkan. Tentang terkait dengan perkembangannya ya, perkembangan lingkungan yang ada. Ya tadi kayak kita ngobrolin pesawat ya, harus cepat gitu. Kita nggak bisa gimana mesin 2, tadi 2 hari yang lalu masih bagus, gitu nggak bisa. Ya saat itu juga gitu. Informasinya akurat saat itu juga, kondisi mesin itu seperti apa. Begitu juga dengan akan ada acara. Acara mungkin mulai 2 hari lagi dan mengundang dari pihak nasional, kementerian, presiden, dan sebagainya. Itu harus tahu gimana laporan presiden bisa datang gitu. Oh bisa, ya bisa itu kapan ngomong bisanya? Kalau ngomong bisanya seminggu yang lalu, ingat dulu presiden itu dinamis. Jadi kadang-kadang di tengah jalan presiden bisa ngomong, oh tidak bisa karena ada acara mendadak dan sebagainya. Oleh karena itu harus dievaluasi terus. Ya kalau bisa sifatnya agresif. Nah, nomor 2 adalah pengawasan konkuren ya. Pengawasan ini dilakukan ketika kegiatan itu berlangsung. Pengawasan ini bentuknya iya dan tidak.
ketika kegiatan berlangsung, ketika diawasi, nanti ada dilanjut iya atau tidak gitu. Dan harus setuju dulu sebelum kegiatan dilanjutkan. Harus ada syarat dulu bahwa oh ketika ini kegiatan ini telah selesai dan kegiatan yang sedang berlangsung ini sudah memenuhi standar, bisa dilanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Nah, kayak gitu, pada intinya kayak gitu. Seperti apa di teknis-teknis pabrik sering ya. Kira-kira kalau proses ini sudah selesai dan proses ini baik, ya udah dilanjut aja ke step selanjutnya. Tapi kalau belum baik, ya jangan gitu. Nanti hasilnya nggak karuan. Di sebuah acara juga tadi sama gitu. Contohnya misalnya misalnya di dalam sebuah acara seminar gitu ya, di acara seminar atau ya seminar lah besar yang mengundang pembicara tadi, seperti tadi saya akan lanjutkan contoh yang tadi. Nah, di acara seminar itu kita boleh memasuki acara selanjutnya ketika apa? Kalau misalnya tidak ada kendala ya, ketika apa? Ketika mungkin sudah sambutan dari petinggi gitu. Kalau belum ya jangan dulu lah gitu, apalagi opening meeting gitu. Jangan dulu lah gitu. Mungkin kita bisa ganti dengan acara yang lainnya dulu. Tapi kita nggak bisa membahas konten yang bagus kalau pembicara intinya atau pemimpinnya itu belum datang seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya masalah keamanan juga bisa terkait dengan ketepatan pelaksanaan kegiatan. Nah, misalnya dalam suatu acara di situ membutuhkan apa ya namanya APD ya, kalau zaman sekarang corona itu APD ya, kalau belum ada alatnya ya, di tengah acara itu belum ada alatnya ya jangan dilanjutkan gitu, terkait dengan pembagian apa misalnya sembako dan sebagainya. Mungkin dari awal sembakonya udah, sambutannya udah, tapi kalau membagikannya belum, APD-nya belum datang ya jangan dulu gitu. Seperti itu. Yang terakhir mungkin tipe yang terakhir, teman-teman sudah sering ya, ini pengawasan umpan balik, ini mengukur hasil kegiatan yang telah selesai, sehingga apa? Sehingga bisa dilihat bagus apa enggak, tercapai apa enggak, ada penyimpangannya selama acara berlangsung atau selama kegiatan berlangsung bisa apa enggak gitu. Sifatnya historis atau udah lalu dan dilakukan setelah kegiatan selesai. Ini data-data historis. Yang baik mana Pak dari tiga itu? Ketiga-tiga itu dilaksanakan, bukan salah satunya. Ketiga-tiganya dilaksanakan. Sehingga apa? Sehingga bisa tepat dan cepat dalam mengambil tindakan korektif. Iya kalau kegiatannya kegiatan kecil, nggak ada masalah. Tapi kalau kegiatan-kegiatan besar dan apalagi menyangkut nyawa orang, itu pasti tentu pengawasan-pengawasan seperti ini sangat-sangat diperlukan. Nah ini ya tadi tipe-tipe pengawasan. Kalau feed forward itu sebelum dilaksanakan, concurrent saat sedang dilaksanakan, dan feedback control itu setelah kegiatan dilaksanakan. Pada intinya tahap-tahap proses pengawasan itu ya dimulai dari apa? Menetapkan standar pelaksanaan. Dan ini juga sebenarnya ditentukannya kapan? Ditentukannya saat perencanaan lah gitu. Sebelum kegiatan apapun itu dilaksanakan. Bahkan sebelum perencanaan untuk mengawasi perencanaan itu sendiri. Penetapan standar pelaksanaan, menentukan, mengukur pelaksanaan. Mengukurnya gimana nih? Kalau tadi standarnya misalnya 10, yang mengukurnya dari apa? Jumlah, dari kualitas, kuantitas, atau mengukur tingkat keberhasilannya pakai apa? Tergantung konteks acaranya itu apa, atau konteks kegiatannya itu seperti apa. Kemudian kalau sudah menentukan pengukurannya, baru nanti tahapnya adalah mengukur. Gampangannya sih antara penetapan standar, pengukuran, dan penentuan pengukuran dan pengukuran ya standarnya misalnya 10% gitu. Berhasil itu kalau 10%. Penentuan pengukurannya berarti jumlah 10% dari peserta. Kalau pengukuran udah masuk pengukurannya ya udah mengukur 10%-nya berapa gitu. Kemudian yang terakhir adalah membandingkan dengan standar evaluasi. Kira-kira ketika ada 20 orang itu dengan peserta 100 orang sudah memenuhi 10% belum? Oh malah lebih, ya oke. Okay. Tapi kalau belum, ya itu ada pengambilan tindakan koreksi. Maka dari itu pengambilan tindakan koreksi itu ada di setiap kegiatan. Jangan menunggu salah dulu baru dikoreksi, tapi sebisa mungkin itu ada tindakan-tindakan atau pengawasan-pengawasan di setiap kegiatannya. Oleh karenanya kalau teman-teman sering lihat TV gitu ya, acara showbiz, acara seminar, atau mungkin acara kepresidenan, itu banyak sekali yang namanya pas pampres, atau orang-orang
seksi acaranya atau tim kreatifnya dia biasanya pakai earphone ya untuk komunikasi atau apalah alat komunikasi itu untuk berhubungan dengan teman-teman yang lainnya, koordinasi tim, sehingga ketika ada kesalahan itu langsung digerak cepat untuk mengkoreksi kegiatan kesalahan tersebut gitu. Nah, pertama yang tadi kita bahas adalah menetapkan standar. Standar itu seperti apa? Ini merupakan terkait satuan pengukuran yang digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil gitu. Nah, contohnya misalnya membahas mengenai tujuan, sasaran, atau kuotanya mau berapa, targetnya seperti apa. Khususnya misalnya standarnya ya, kita tentukan paling gampang kalau teman-teman mulai sebuah bisnis ya, target penjualan gitu. Target penjualan paling gampang kan, kita merencanakan target penjualan kita selama bulan ini adalah 1000 pieces satu bulan. Ketika di akhir satu bulan ini itu tidak mencapai 1000 pieces ya berarti ada koreksi salahnya di mana. Itu kalau mau pengawasannya di akhir. Dan dari penetapan standar yang seperti itu paling gampang menentukan. Sama juga anggaran 100 miliar harus habis gitu, itu bisa seperti itu. Atau anggaran hanya boleh digunakan 20 miliar, ya udah itu standarnya. Kalau lebih dari itu jelek, kalau kurang pun jelek sebenarnya. Kalau ada yang bilang efisien, saya sangat sepakat dengan itu, tapi kadang-kadang khususnya di pemerintahan anggaran berapapun itu harus habis, atau mungkin cukup nggak cukup harus bisa. Nah, market share juga sama, margin keuntungan sama ya, sasaran produksi tadi kita bulan ini produksi 1000 pieces gitu, kalau nggak 1000 ya susah gitu. Nah, 3 bentuk standar ada, bisa kita pakai kuantitas, bisa kualitas, bisa juga moneter, misalnya biaya laba ataupun kecepatan produksi bisa. Tergantung bergerak di bidang apa. Kemudian penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Nah, ini bisa dengan berbagai pertanyaan yang digunakan. Seberapa sering sih? Nah, setiap jam kah? Harian? Mingguan? Gitu. Kita mau melihatnya dari jam, harian, atau mingguan. Bentuknya seperti apa sih nanti? Gitu yang bisa kita lihat, apakah ada laporan tertulis atau kita hanya bisa melihat saja gitu, inspeksi visual, atau bisa juga melalui suara, telepon, hanya teleponnya laporan gimana bro, kegiatan ini bisa bangga, gitu juga bisa, sesederhana itu juga bisa. Dan siapa ya yang bertanggung jawab, siapa yang melaksanakan, siapa pelaksananya, siapa melapor siapa, itu bisa juga manajer, staf departemen, atau direktur sekalipun. Nah, pada intinya pengukuran itu sebisa mungkin gampang dilakukannya, tidak mahal, dan dapat diterangkan kepada karyawan. Kemudian mengukur pelaksanaan kegiatan. Setelah kita tahu tadi standarnya, kita tahu penetapan pengukurannya, kemudian saatnya mengukur. Mengukur itu bisa dengan apa? Ya kita bisa melihat ya langsung, observasi langsung, lihat wujudnya. Kalau tadi targetnya penjualan 1000 pieces ya kita lihat ke gudang, dari 1000 pieces yang udah diproduksi sekarang tinggal berapa nih gitu. Tinggal 500, oh sekarang masih tengah bulan, berarti insya Allah masih bisa kecapai. Tapi kalau target akhir bulannya 1000 pieces tapi di tengah bulan masih ada 900 pieces, jelas harus dikoreksi habis-habisan. Atau bisa juga dengan laporan-laporan, mau itu lisan maupun tertulis, dari via telepon juga bisa laporan dari kepala departemen yang bersangkutan. Kemudian bisa juga metode-metode otomatis lah, terserah ya, laporan, email dan sebagainya. Ada juga inspeksi, pengujian juga bisa, pengambilan sampel kalau ini berkaitan dengan hal-hal yang ingin diuji seperti makanan, kosmetik, mesin, otomotif dan sebagainya. Nah, yang tahap terakhir, perbandingan prestasi dengan standar dan analisis penyimpangan. Ini paling kritis, tapi paling gampang dilakukan karena apa? Semua data sudah ada, gitu. Kita bisa bandingkan. Akhirnya ada penyimpangan enggak dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Bisa diinterpretasikan penyimpangan terjadi karena apa, faktornya apa, dan seharusnya seperti ini. Kita sudah mengantisipasi di tengah, tetapi karena adanya apa seperti itu, bla 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 bla. Ya paling gampang kan ngoreksi ya, apalagi ngoreksi orang lain. Yang susah itu ngoreksi diri sendiri.
dan perusahaan sendiri. Seperti itu. Makanya dulu pernah saya singgung terkait dengan adanya audit eksternal. Orang-orang eksternal itu justru malah kita perlu, banyak perusahaan besar membayar orang dari luar untuk mengaudit perusahaannya karena mereka itu jujur apa adanya untuk mengoreksi perusahaan kita. Nah, dari kejujuran itu tapi dengan base data, akhirnya kita bisa mengetahui kesalahan kita dan kita bisa mengkoreksi mana yang buruk di antara kita. Makanya kalau teman-teman ada orang yang suka mengkoreksi diri kalian masing-masing, kalau bisa dibayar. Kalau bisa dibayar karena mereka lah kita jadi bisa lebih berkembang. Oke, oh ada tahap 5 ya, pengambilan tindakan koreksi. Nah inilah mengambil tindakan koreksi. Koreksi itu bisa berbagai bentuk. Mau standarnya dirubah, kalau bisa sih standar tetap sama. Apabila itu ada kesalahan, sebisa mungkin standar tetap sama. Kalau saya sih lebih ke situ. Tapi ada juga yang karena mungkin ini terlalu sulit, jadinya standar diturunkan. Tapi kalau saya nggak suka dengan yang seperti itu. Saya sukanya standar tetap, cara yang berubah, pelaksanaan yang diperbaiki. Bisa juga keduanya. Atau mungkin sudah mencapai target sehingga standar dirubah menjadi lebih tinggi, nah itu saya suka. Tapi kalau menurunkan standar, kalau saya kurang sepakat. Tapi kalau di teori diperbolehkan seperti itu, ya, mengubah standar, frekuensinya, sistem pengukurannya, atau macam-macam lah cara analisis dan interpretasinya. Kenapa pengawasan diperlukan? Ya iyalah. Contohnya, kita lagi kuliah, nggak pernah ada kuis, nggak pernah ada UTS, nggak pernah ada UAS, nggak pernah ada evaluasi. Pasti mahasiswa belajarnya jor-joran, belajarnya asal-asalan. Nggak pernah ada ujian ini, gitu. Nggak pernah ada ujian nasional, ujian masuk CPNS, nggak pernah ada ujian masuk perusahaan besar. Ya orang masuk nggak ada kompetisi, nggak ada perbaikan. Maka dari itu pengawasan penting. Satu, untuk merubah lingkungan organisasi, jelas ya, agar semakin kompetitif, semakin profesional, meningkatkan kompleksitas organisasi ya, karena makin kesini organisasi makin kompleks dan dibutuhkan juga SDM yang berkualitas. Karena apa? Adanya kesalahan-kesalahan dan itu perlu diawasi. Jelas Indonesia dengan adanya pengawas, BPK, KPK, dan mungkin oposisi dan pengamat dan pengkritik, itu aja masih perlu sangat keras diawasi karena buktinya masih ada kasus-kasus korupsi. Nah, kalau nggak ada, ya wis happy aja yang korupsi. Gitu. Dan juga alasan yang keempat adalah kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang gitu. Untuk apa? Ya ketika didelegasikan itu pekerjaan akan lebih mudah seperti itu. Ada 10 kriteria pengawasan yang efektif lah. Yang pertama ya adalah akurat. Pengawasan itu harus akurat. Kegiatannya itu benar dan real. Nggak bisa kalian atau kita mengawasi suatu kegiatan di kota X, tapi kita nggak in time tentang kegiatan tersebut. Misalnya, sebisa mungkin kalau kegiatan di kota X ya, yang mengawasi adalah ada di kota X itu. Apalagi kalau kegiatan-kegiatannya besar. Kalau kegiatan kecil atau yang tidak terlalu signifikan atau penting, mungkin bisa lewat telepon saja, it's okay. Tapi itu juga harus kegiatannya real, dari siapa gitu. Yang laporan itu siapa, tahu benar-benar kondisi real atau tidak. Kalau nggak real ya percuma pengawasan. Tadi padahal pengawasan butuh data yang akurat. Sama tepat waktu juga ya, waktunya harus tepat kalau bisa, karena segera bisa dikoreksi. Fleksibel terhadap perubahan lingkungan ya, karena ini tadi kriteria pengawasan efektif. Kalau bisa nanti eksekusinya di lapangan itu bisa dengan cara yang fleksibel koreksinya. Contohnya kalau saya berpendapat bahwa target itu harus kaku tapi cara itu harus fleksibel. Contohnya teman-teman di sini kepengen menjadi orang yang sukses, suksesnya didefinisikan sebagai nanti 3 tahun atau 4 tahun pasca lulus gaji saya 15 juta per bulan. Oke, itu adalah target. Dan target itu harus kaku atau jangan dirubah-rubah sama sekali. Target tetap. Tapi cara itu fleksibel. Kadang-kadang kalian melakukan cara satu, daftar perusahaan ini nggak terima. Padahal niatnya dari perusahaan itulah kayaknya 15 juta per bulan.
tapi nggak diterima, udah beberapa kali dimasuk tapi nggak diterima. Ya caranya harus fleksibel, mungkin kalian harus mencari plan B, perusahaan B, C, D, atau mungkin kalian memulai usaha. Nah itu cara harus fleksibel tergantung perubahan lingkungan. Apalagi kalau kita memulai suatu bisnis, ya fleksibel itu harus itu suatu keharusan. Karena apa? Adjustment atau menyesuaikan diri kepada lingkungan untuk mencapai tujuan itu patut dipertahankan. Hanya tujuannya itu kaku. Mau A ya A. Gitu. Jangan dibalik. Jangan sampai gini. Saya kepengen 15 juta per bulan. Aduh susah. Udahlah 10 juta aja. Aduh susah 5 juta aja. Itu nggak bisa. Jangan yang seperti itu. Itu loser ya. Kemudian objektif dan integratif. Ini infonya mudah dipahami, objektif dan lengkap gitu ya. Objektif itu seperti apa ya? Jangan menurut pendapatku saja, tapi memang kondisi realnya ya seperti itu gitu. Terpusat pada titik pengawasan strategis, fokus pada aktivitas dengan penyimpangan tertinggi ya. Kalau ada masalah di setiap berbagai unit, kita fokusnya kepada apa? Kepada masalah yang paling tinggi atau paling parah atau yang dampaknya nanti kalau dibiarkan akan parah gitu. Misalnya di oil and gas gitu. Ya kalau misalnya ada kebocoran gas ya yang mungkin itu kesalahan parah ya harus dibenerin dulu gitu. Daripada dengan kesalahan-kesalahan lain. Kalau enggak bisa meledak misalnya. Di pertanian juga sama. Kita mau swasembada komoditas apa? Indonesia yang diperlukan adalah komoditas pangan apa yang perlu digenjot gitu. Maka dari itu kita fokusnya ke situ. Jangan sampai misalnya karena corona pangan sulit ya, khususnya komoditas hortikultura misalnya. Padahal permintaan hortikultura terus-terusan gitu. Ya udah yang digenjot itu, jangan sampai yang digenjot justru komoditas-komoditas lain yang itu bisa di-delay atau bisa di-pending. Dan juga harus realistis dengan biaya yang lebih kecil ya, lebih kecil dari manfaatnya. Kalau bisa kita memperoleh manfaat dari tindakan koreksi itu besar. Ya. Ini wajar lah di perusahaan juga bisa. Sistem harus cocok dan harmonis dengan kenyataan organisasi juga. Cara mengawasi juga harus sesuai dengan budaya atau kondisi yang ada di organisasi. Dan juga ini bisa sebagai petunjuk operasional di organisasi. Okay. Masih sama terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi ya, bisa masih harus join in dengan organisasi dan diterima oleh organisasi. Oke, itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.